Kali ini kita akan membahas tentang penjelajah dunia yang sampai ke Indonesia. Siapakah beliau? Simak sampai selesai. Ibnu Batutah adalah seorang penjelajah muslim terkenal yang berasal dari Maroko. Ibnu Batutah terkenal karena kisah perjalanannya yang dituliskan ke dalam sebuah karya buku Rihlah. Dari buku tersebut kita dapat mengetahui perjalanan sang pengembara dari negeri Islam. Petualangannya pada abad pertengahan ke beberapa belahan dunia yang meliputi jarak tempuh yang sangat jauh mencapai 120.000 km. Beliau mampu menjelajahi dunia, termasuk Indonesia. Ibnu Batutah adalah seorang yang lahir di keluarga hakim muslim di daerahnya. Ibnu Batutah meninggalkan kampung halamannya dengan maksud menunaikan ibadah haji di Mekkah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, Ibnu Batutah mempunyai tekad yang kuat dan pemberani dengan berjalan sendiri. Sepanjang perjalanan, ia mengunjungi Afrika Utara, Mesir, Palestina dan Suriah. Seusai menunaikan ibadah haji pada tahun 1326 Masehi, dia mengelilingi Irak dan Persia, dan kemudian kembali lagi ke kota Mekkah. Pada tahun 1328 Masehi, ia naik kapal dan menyeberangi laut menuju arah selatan, dan mencapai pantai timur benua Afrika termasuk Tanzania. Ia juga mengunjungi Oman, dan Teluk Persia melalui jalan darat melintasi Arabia Tengah. 6. Setelah mengelilingi negara-negara Timur Tengah dengan Mekkah sebagai sentralnya, Ibnu Batutah mulai ke daerah lain di luar kawasan Arab. Pada tahun 1330 Masehi dia pergi ke India untuk mencari pekerjaan pada Kesultanan Delhi. Setelah mengelilingi wilayah tersebut, ia melintasi Laut Hitam menuju Asia Tengah bagian barat. Ibnu Batutah juga mengunjungi ibu kota Bizantium Romawi Timur, Konstantinopel, jauh sebelum direbut oleh dinasti Turki Utsmani. Setelah itu, ia kembali ke arah timur melalui Transoksania, Khurasan, dan Afghanistan. Lalu tiba di Sungai Indus pada bulan September tahun 1333 Masehi. Ia menghabiskan waktu 8 tahun di India dan di sana ia bekerja sebagai hakim pada pemerintahan Tughlaq Sultan Delhi. Pada tahun 1341 Masehi, Sultan Delhi menunjuk Ibnu Batutah sebagai duta diplomatik ke kerajaan Mongol di Cina. Perjalanannya menuju Cina melalui Selat Malaka di Asia Tenggara. Alur perjalanan ke Selat Malaka berlangsung pada tahun 1345 sampai tahun 1346 Masehi. Kapal sempat berhenti di sebuah tempat yang ia sebut Barah Nagar, yang mungkin merupakan sebuah negara kecil etnik Indochina di sepanjang pantai sebelah barat Burma Myanmar. Rombongan Ibnu Batutah menyampaikan hadiah-hadiah kepada kepala setempat yang tampil dengan pakaian kulit kambing dan menunggang gajah, lalu melakukan sedikit aktivitas jual beli untuk selanjutnya meninggalkan tempat itu. Pelayarannya ke Selat Malaka, Ibnu Batutah menyempatkan diri singgah di pelabuhan Sumatera di Kerajaan Sumadera Pasai Nanggru Aceh Darussalam, sebuah kota pergantian kapal yang terletak pada sebuah sungai yang mengalir ke bawah dari pegunungan liar di daerah pedalaman sebelah barat Laut Nusantara yang dikenal sekarang Indonesia. Di sepanjang Selat Malaka tidak terdapat satupun negara Muslim yang merdeka sampai abad ke-14, kecuali Samudera Pasai di Sumatera. Ibnu Batutah menyaksikan hanya Samudera Pasai telah menjadi kerajaan Islam di kawasan Asia Tenggara. Sebelum melanjutkan tentang petualangan sekilas tentang kerajaan Samudera Pasai Aceh. Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gludong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat bangunan pusat kerajaan Samudera di Desa Buringil, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Laut Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Ibnu Batutah mengunjungi Samudera Pasai Aceh tahun 1346 Masehi. Ketika sampai di pelabuhan Selat Malaka Aceh, ia disambut hangat oleh ulama, warga dan Raja Samudera Pasai. Ibnu Batutah diundang secara resmi ke Istana Raja.
pihak kerajaan menyediakan pakaian adat resmi kepada Ibnu Battuta, mengganti celananya dengan kain sarung memakai seperangkat pakaian mewah adat setempat. Saat tiba di istana, dia pertama sekali berjumpa dengan seorang perwira tinggi militer yang ternyata sudah dikenalnya saat bertemu di Delhi, India. Perwira tersebut pernah berpergian ke Delhi beberapa tahun yang lalu dalam rangka diplomatik kerajaan Samudera Pasai. Setelah itu, Ibnu Battuta dipertemukan dengan Sultan Malik as-Syahir, mempersilakannya duduk di samping kirinya. Pada jamuan makan kerajaan, Sultan pun menanyakan sejumlah pertanyaan sekitar perjalanannya dan urusan-urusan di Delhi. Mengingat waktu yang tidak bisa lama, Ibnu Battuta izin pamit kepada Sang Raja Aceh untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Cina. Ketika hendak berangkat, Sultan Samudera Pasai Malik as-Syahir melepaskan dengan penuh kehormatan, memberi persediaan makanan untuk bekal dalam perjalanan, dan mengutus pejabat istana untuk memberikan pelayanan khusus pada acara makan di kapal sebelum berangkat. Dalam catatannya juga Ibnu Battuta menuliskan bahwa komoditi perdagangan samudra yang penting adalah lada, kapur barus dan emas, dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang disebut yuruham dirham. Dirham adalah alat tukar perdagangan di Aceh Samudera Pasai pada masa itu. Serta sang raja juga menganut mazhab Imam Syafi'i. Itulah cerita singkat tentang Ibnu Battuta, sang penjelajah dari dunia Islam dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komentarnya sahabat beriman. Agar sahabat beriman tidak ketinggalan informasi selanjutnya, tekan tanda lonceng.